atau baju yang ini kutangan itu, atau pakai baju kaos yang tidak menutup. Kalau baju kaos menutup auratnya yang sebenarnya nggak ada masalah, panjang misalnya baju kaosnya sampai tengah betisnya atau yang lain nggak ada masalah. Ini baju kaosnya tengah badan aja, dimasukkan ke dalam celana, dia sholat dengan celana panjang, musibah. Nah, baik. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sirwal saja dilarang kalau tanpa rida, tanpa penutup kain. Sirwal dipakai sendiri tanpa penutup kain itu dilarang, apalagi celana panjang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah bermuamalah jual beli dengan ahlul bid'ah dalam urusan agama? Bolehkah bermuamalah jual beli dengan ahlul bid'ah dalam urusan agama? Bagaimana berjual beli dengan ahlul bid'ah dalam urusan agama? Kamu jual agama? Tidak boleh. Apa ya? Semisal jual beli buku-buku, kitab-kitab atau sarana belajar agama yang lain. Ya, subhanallah. Kalau bermuamalah jual-jualan, jual buku, misalnya dia menjual kitab, misalnya menjual kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kamu mau beli, tidak ada penjual yang lain, ya sama beli, jual beli dengan buku yang ada itu bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan tulisan dia, bukan tulisan dia, atau jual beli masalah duniawi, buku tulis, naam pulpen atau naam yang lain-lain yang sudah bersangkutan dengan akidah dan manhajnya. Beda halnya kalau masalah buku terjemahan, beda halnya kalau dalam masalah kamu membeli apa yang ada pada mereka dari manhaj, catatan-catatan manhaj dan akidah mereka, bukan untuk membantah tapi untuk memiliki. Maka ini tidak boleh. Karena ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, kita tidak merasa aman dengannya. Tidak merasa aman dengannya. Sehingga dari para ulama melarang kita untuk membaca terjemahan mereka, membaca buku-buku mereka. Dengan demikian tidak ada muamalah dalam urusan yang seperti ini. Artinya kita membeli buku mereka, buku-buku terjemahan, buku-buku terbitan mereka, yang jelas mereka yang menerjemahkan, mereka yang menulis, sehingga termasuk pula di dalamnya majalah mereka dan catatan-catatan yang ada di sisi mereka. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau buku tulis, tidak ada hubungannya buku tulis dengan syubhat ya. Nah, pulpen, engkau di pulpennya subhatnya pulpen dengan buku tulis, tidak ada. Ini urusan dunia. Nah, baik. Dan seperti tadi mungkin mereka punya toko kitab, kita mau beli kitabnya, karena tidak ada toko kitab yang lain, atau mungkin kita cari toko kitab yang lain. Kebetulan kitabnya tidak ada itu, di sini yang ada kita beli. Karena permasalahan bukan urusan kebid'ahan mereka dengan kita, urusannya kita jual beli. Yang cuma tentunya nanti dihindari cintanya dan dihindari terjatuhnya hati kita cinta kepada mereka, ini harus dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Di masjid tempat anak tinggal setiap pada maghrib isya dan subuh dilakukan pembacaan kitab Fadail A'mal oleh firqah tabligh. Apa seharusnya yang anak lakukan? Sedangkan anak belum selesai membaca zikir, apa dibenarkan anak langsung keluar dari masjid? Inilah yang kita katakan musibah, malah petaka. Coba, kalian berzikir dulu dengan cara yang sunnah. Dan kalian mengerti memberikan ilmu itu adalah pertama yang harus dilakukan orang yang harus berilmu. Nah, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ya, tidak paham bagaimana kira-kira mau berdakwah.
bakal naik membaca lagi. Sedang lirik-lirik, saling lirik di badan. Tidak ada sholat dibuat berita. Seharusnya jamaah masjid kan tidak ada sholat. Zikir dengan tenang, mereka masing-masing. Ini sudah dibuat berita. Ini salah aja yang menaik ini. Nah, sudah melirik satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba muncul. Nah, tiba ini muncul. Assalamualaikum. Jahatan. La ilaha illallah. Baik. Demikian. Ya tentunya bagi ikhwa yang mendapatkan keadaan seperti ini, dia berpikir, dia selesaikan zikirnya dan dia tinggalkan. Kalau perlu ada kesempatan, dia tahu orang-orang yang dia bisa memberikan teguran, nasihat yang bermanfaat, dia lakukan kalau bisa. Kalau enggak, nah, dikulit istighfar. Nah, dengan segala kemampuan yang engkau miliki. Setelah itu tinggalkan, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah kita sholat di belakang orang yang berpartai? Kita kemarin sudah menyebutkan tentang tentang sholatnya seorang di belakang ahlul bid'ah yang bukan kafir. Ahlul bid'ah yang tidak sampai kepada hukum kafir atau dengan bid'ahnya dia tidak sampai kepada kekufuran. Tentunya sebetulnya tidak berbeda dalam masalah ini. Imam yang dia itu ahlul bid'ah, imam ataupun mungkin dari kalangan hizbi, orang-orang berpartai, imam. Kalau seandainya di sana ada yang lainnya yang lebih baik, kita sholat di sana. Tapi kalau tidak ada cuma dia misalnya, nah dan bid'ah atau perbuatan yang dia lakukan tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai mengkufurkan dia, penyimpangan dia, kita sholat di belakangnya karena tidak ada yang lainnya. Terkecuali kalau sudah sampai kepada kekufuran tidak boleh sholat bersama. Nah, ya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Bukhari rahimahullah, "Na'am yusalluna bikum, fa in asabu falakum wa alaihim, falakum wa lahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim." Mereka menyolati kalian, yakni imam-imam yang dikatakan ustaz atau mungkin terkena syubhat ini, atau mungkin ahlu partai ini, karena tidak ada lagi yang lainnya. Mereka menyolati kalian. Kalau mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala dari kebenaran yang ada. Dan tentunya kalau mereka sholat dengan sholat benar, mereka juga mendapatkan. Karena urusan sholat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka salah dalam sholatnya, nah, maka kesalahan itu bagi mereka. Kesalahan itu bagi mereka. Nah, dan tentunya tidak untuk kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, coba perlu ikhwah berhati-hati, perlu ikhwah menengok-nengok permasalahan yang ada. Jangan bersegera-bersegera, jangan tergesa-gesa di dalam menghukumi satu permasalahan. Perlu ditinjau dan ditengok permasalahan yang ada terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa menghukumi satu permasalahan yang dia sendiri nanti tidak bisa menghindarkan dirinya dari permasalahan tersebut. Baik. Bagaimana dengan kitab Syekh Rabi dengan judul Al-Hattu 'alal Mawaddah wal Ikhtilaf wat Tahdhir min al-Furqa wal Ikhtilaf yang diedit oleh Abu Rahman Thayyib yang disebarkan untuk menanggapi tahdzir dari Asatidz. Saya enggak tahu kitabnya yang mana. Nah, artinya kitab yang ditulis dan diedit ini yang jelas perintah untuk bersatu dan bersatu di atas kebenaran. Nah, datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan datang dari masyayikh para a'immah al-a'lam untuk bersatu. Tapi di atas kebenaran. Namun namanya yang namanya kesalahan sudah kita terangkan tadi. Kesalahan wajib bagi kita untuk menghindarinya. Kesalahan wajib bagi kita untuk menghindarinya. Tentunya dengan urutan-urutan yang lebih baik. Nah, dan alhamdulillah bukan kita merendahkan keberadaan Syekh Rabi' Allah Ta'ala, beliau imam dalam masalah ini, dan
orang tua kita yang memperhatikan kita di dalam berdakwah. Nah, kita bukan menyalahkan beliau. Beliau benar di dalam menasihati kepada kita. Cuma apa yang kita lihat dari apa yang dilakukan dan dijalankan oleh ustaz-ustaz yang mereka itu mengibarkan bendera dakwah salafiyah dari ustaz-ustaz salafiyin yang ma'ruf di sisi kita semuanya. Nah, apa yang ada dari perkara mereka ya perkara di atas musyawarah dari para asatidz dan perkara di atas pandangan dengan mempertimbangkan daripada dakwah itu sendiri bersangkutan dengan salafin dan orang banyak. Nah, karena yang namanya dakwah ini bukan perkara main-main. Namanya dakwah ini bukan sebagaimana kalau kita mau gambarkan, bukan seperti orang jual pisang goreng. Pisangnya naik ke atas wajan, setelah naik ke atas wajan digoreng, dan setelah digoreng masa hangat-hangat dicomot. Nah, bukan. Dakwah itu adalah sesuatu yang amat berharga dan perlu diperhatikan sisi maslahah dan yang memudaratkan terhadap dakwah. Sehingga dengan demikian tentunya nanti kita akan tahu kadar diri kita. Kita akan tahu kadar diri kita. Nah, sehingga selama saya bersama mereka daripada asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ma'rufun, mereka salafiyin, saya mengetahui perkara mereka selalu di atas musyawarah atau selalu di atas musyawarah. Nah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara dakwahnya. Dan satu dengan yang lainnya saling tegur-menegur terhadap kesalahan. Satu dengan yang lainnya tegur-menegur terhadap kesalahan. Tidak dibiarkan satu kesalahan beredar dan tidak dibiarkan satu kesalahan berjalan. Ini yang kita ketahui. Sehingga kalau ada satu perkara di sisi mereka, jangan kau katakan ini hanya pertimbangan hawa nafsu dan yang lainnya. Baik. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan tentunya segala sesuatu perlu ditempatkan. Segala sesuatunya perlu ditempatkan dengan penempatannya. Tidak boleh seseorang menghukumi sesuatu dengan gegabah. Perlu ditempatkan dengan tempatnya. Dan walhamdulillah para asatidz siap menempatkan perkara dengan tempatnya. Atau siap menempatkan perkara pada tempatnya. Tidak ada yang menolak. Jangankan dalam masalah ini ya ikhwan, dalam masalah tsunami. Ketika terjadi gempa di Aceh, gempa laut, orang sudah berteriak sana, berteriak sini. Ini masalah tsunami, sebetulnya masalah pertolongan. Dibutuhkan pengumpulan dana, dibutuhkan untuk kita memberikan bantuan. Kita ustaz-ustaz dari kalangan ahli sunnah bukan orang yang bersegera membawa nama ahli sunnah. Karena membawa nama ahli sunnah ini besar akibatnya. Sehingga dari perkara cuma sekedar mungkin kalau pikiran kita gampangnya, dapat kumpul duit, kirim, dan demikian. Tapi tidak demikian dengan ustaz al-afadil dari kalangan ahli sunnah al-ma'rufun, mereka musyawarah. Bagaimana perkara tsunami ini? Kita diminta, dituntut oleh umat bagaimana? Musyawarah ya Allah. Walaupun saya sendiri tidak menghadiri karena ada acara di mana? Di Kendari. Saya pulang dari Palembang waktu itu, diundang di Kendari, lantas diundang sehari kemudian ke Kendari karena memang sudah janjian sebelumnya bertabrak waktunya ke Kendari. Saya diundang dengan Al-Ustaz Abu Jabbar untuk Jakarta waktu itu. Ustaz-ustaz berkumpul hari ini, antum datang. Saya bilang saya ke Kendari, ada jadwal. Tapi saya ingin katakan di sini, mereka itu tidak berjalan asal jalan. Mereka itu tidak sembrono di dalam perjalanannya. Mereka bersedia menerima teguran, sapa dalam hal-hal yang apa saja itu adalah tidak lurus.
Tapi tentunya dengan munaqashah ilmiah, kan ditempatkan dengan ilmiah. Satu contoh permasalahan yang ada, kasus majalah syariah. Kalau sampai kepada kita bahwasanya majalah seperti majalah syariah yang kita keluarkan itu adalah tidak benar caranya. Dan ini menurut fatwa seorang alim ulama. Kita para ustaz kaget, tidak benar. Kita kumpul, bermusyawarah. Apa sisi ketidakbenaran? Dan kalau memang itu salah, kita siap menyelesaikan permasalahan. Kita kumpul bermusyawarah. Kita kumpulkan fatwa ulama yang bersangkutan tentang majalah. Kita dapati fatwanya Syekh bin Baz bahwasanya sarana, wasilah berdakwah itu bermacam-macam, di antaranya dengan majalah. Dan beliau tulis tulisan di majalah Al-Buhut Al-Islamiyah yang diprakarsai oleh kibar al-ulama. Kita kumpulkan fatwa daripada Syekh bin Utsaimin. Beliau juga mengatakan ini daripada wasilah dakwah. Nah, kita dapatkan terakhir saya dapatkan dari fatwa Syekh Fadil Fauzan dan yang lainnya, orang besar. Syekh Albani rahimahullah menulis tulisan di majalah As-Salafiyah dan dikeluarkan pula dari para kibar, para ulama yang lain. Syekh Rabi nafsu, Syekh Rabi memberikan mukaddimah terhadap majalah Al-Jazair. Bahkan beliau mengatakan ini adalah sarana yang masyru'ah, sarana yang disyariatkan oleh Allah untuk menyebarkan dakwah. Ini termasuk ukilan dari perkataan beliau. Kita kumpulkan, kita menyuarakan. Apakah sekedar kita melihat perkara dengan perkara sedemikian rupa lantas kita hukumi? Lah. Kita menempatkan perkara pada tempatnya, ya. Di punggung-punggung kami itu ada amanah yang besar yang kami sebetulnya tidak mau membawanya. Amanah dakwah, kami tidak mau mengusulnya. Ini adalah amanahnya mereka para ulama. Tapi kami dituntut dan dituntut. Sehingga perkara kita musyawarah di antara kalangan ashabi, saling tegur menegur, saling tegur sapa dari sisi satu yang lainnya, sampai kita katakan kasus majalah syariah. Tentunya di sini tidak dilakukan majalah syariah ini adalah sarana yang syar'i untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana kita ambil nukilan daripada fatwa ulama yang lain, walaupun bukan bersangkutan dengan majalah syariah, tapi majalah dakwah salafiyah yang lainnya yang dikatakan oleh mereka para ulama. Jadi perkara kita musyawarah, ya Allah. Na'am wa amruhum syura bainahum. Ini Allah memerintahkan kepada kita. Fatawirhum. Na'am. Maka musyawarahkan perkara kalian. Dan tidak gagah di dalam menjalankan dakwah. Sehingga ya kita perlu lihat apa yang diinginkan dengan perkara ini yang kita katakan Syekh Rabi imam kita, Abuna kita, dan kita selalu menerima nasihat dari beliau. Nah, tapi apa yang dimaksud penulisan beliau itu untuk menanggapi perkara-perkara yang terjadi? Maka perlu kita tempatkan. Karena beliau sendiri hadiratullah ta'ala bukan orang yang berjaga. Beliau melihat kita sebagai anak-anaknya, menasihati dan menasihati. Sehingga kita perlu menempatkan perkara-perkara yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadiratullah wa ra'ahu wa syafahu. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang ada tentang masalah ini. Apa yang diinginkan? Terjemahan ini yang disebarkan oleh majalah Sunnah. Karena majalah Sunnah saya pernah melihat menyebarkan juga tulisan Syekh Rabi. Ketahuilah, majalah Sunnah ini bukan majalah salaf. Majalahnya sururiyin, hizbiyin. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Mereka menyebarkan apa yang ada dari Syekh Rabi untuk mendukung mereka, mengokohkan mereka. Kita lihat.
Bolehkah mengikuti kajian dengan para ustaz yang telah ditakdir? Sekarang kita kembalikan, siapa yang ditakdir itu? Kalau mereka doa sururiyin, hizbiyin yang ditakdir, ya tidak boleh kita ikuti pengajian mereka, kajian mereka, tidak boleh. Tapi kalau yang dikatakan yang ditakdir ulama ahli sunnah, kita butuh takdirnya itu apa, bagaimana bentuknya, dan apa betul itu takdir. Kenapa kita tadi menjawab jamaah tabligh, menjawab firqah-firqah yang ada, karena menyerang dakwah ahli sunnah. Begitu pula apa yang menyerang terhadap dakwah ahli sunnah dari kalangan dai-nya perlu kembalikan permasalahan. Apa takdir yang diinginkan dan bagaimana bentuk takdirnya? Ditempatkan. Jangan kita menjadi orang bodoh ya. Cukup bagi kita kebodohan jamaah tabligh, jangan kita ikuti. Ampun daripada taubat sudah kita daripada kesalahan jamaah tabligh itu diikuti. Jangan kita jadi orang-orang bodoh. Kita perlu menempatkannya dengan ilmiah, apa duduk perkaranya. Sehingga takdir ini apa, bagaimana bentuknya, dan apakah ini betul diinginkan dengan takdir. Perlu ditempatkan pada tempatnya, posisinya. Karena ulama kita mengajarkan kita dengan penuh hikmah, dengan penuh pengaturan terhadap dakwah ini, tidak sembrono. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau betul yang diinginkan mereka turuni, tidak boleh kita mengikuti kajiannya. Kita menginginkan ustaz ahli sunnah yang ditakdir siapa itu, dan bagaimana bentuk takdirnya, kita perlu melihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Anak mendapat beasiswa dari sekolah, tapi dana itu datangnya dari DPR, MPR, bolehkah anak terima beasiswa tersebut? Kalau beasiswa itu hadiah yang diberikan kepadamu, tidak ada urusan dengan syarat-syarat yang lain. Kamu sekedar ini ada uang, mau enggak? Ya, tidak ada masalah. Selama itu kau ketahui, bukan uang ribawi, bukan uang haram. Urusan mengetahui perkara ini perkara umum, bahwasan ini hadiah dari pemerintah. Kalau memang itu adalah beasiswa untuk diambil. Tidak ada persyaratan yang lain. Tapi dari kalangan ulama, mereka menjaga diri, mereka mempunyai sikap wara. Jangankan beasiswa, mobil dan sebagainya dari TTS. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ditawarkan mobil yang bagus oleh presiden. Beliau tidak mau memakainya. Dan beliau memberikan kepada pemerintah itu ambil kembali. Begitu pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala diberikan mobil dengan pameran yang ada di negerinya. Beliau kembalikan. Kita khawatir jangan sampai pemberian ini nantinya akan membawa dampak fitnah dan membawa dampak mafsadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga kalau kalian melihat itu dari bab wara, kalian boleh menolaknya. Kalaupun mau mengambilnya selama tidak ada haram dan yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam bishawab, tidak menjadi masalah kalian mengambil. Siapakah Imam Al-Ghazali itu? Imam Al-Ghazali yang diinginkan Abu Hamid Al-Ghazali, bukan Muhammad Al-Ghazali. Kalau Muhammad Al-Ghazali tokoh dari tokoh Islam Al-Muslimin yang masih ada di Mesir. Baik. Tapi di sini diinginkan apa? Diinginkan Imam Ghazali siapa? Adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, beliau kalau mazhab fikih dari Syafi'i. Kalau mazhab fikih dari Syafi'i. Tapi dalam masalah manhaj dan akidah, Asy'ari fil manhaj atau Asy'ari fil akidah, dan manhaj yang ada dari manhaj sufi.
dulunya sampai pada akhirnya beliau bertobat di akhir hidupnya waktu beliau meninggal, karena beliau juga masuk ke dalam kubangan filsafat. Akhirnya beliau kembali kepada mazhab yang benar, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah di akhir hidupnya ketika mau meninggal. Di akhir hidupnya ketika mau meninggal. Sementara kitabnya Ihya Ulumuddin telah ditulis jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelumnya, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak perkara-perkara yang batil, yang munkar, yang datang daripada akidah yang tidak benar, datang daripada tarekat sufiyah, datang dari manhaj yang tidak benar, juga datang dari pemikiran-pemikiran filsafat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik. Apa hukumnya daging anjing? Kalau daging anjing haram untuk dimakan. Nah, anjing haram ya, Pak. Baik. Selain itu anjing juga kita dapati binatang yang mempunyai apa? Taring. Kullu dinabin minat tidak fa'atluhu haram. Setiap binatang yang bergigi taring, binatang daratan tapi karena binatang lautan, na'am maitatuhu hil ata'amuhu wa maitatuhu na'am halal. Baik. Kalau binatang darat, setiap binatang yang bergigi taring, na'am daripada sibak, binatang buas dan anjing termasuk bergigi taring. Begitu pula kucing. Nah, saat tubuh haram, maka memakannya haram. Hadis ini dikeluarkan oleh jamaah, termasuk diantaranya Imam Muslim, kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Jadi diriwayatkan oleh jamaah di dalamnya Imam Muslim dalam sahihnya, namun tidak dengan Bukhari dan Tirmidzi. Baik. Begitu pula binatang bertaring, tapi di sana ada pembolehan untuk memakannya misalnya. Kalau di sana ada nas, pembolehan untuk memakannya maka boleh. Kalau ada nasnya, tapi kalau nggak ada nggak boleh. Tetap dengan hukum yang umum. Ini binatang darat, adapun binatang laut, sebagaimana sudah katakan halal semuanya, walaupun bergigi taring. Jadi kalau kalian mau makan ikan paus, makan aja. Kalau nggak, nah makan ikan hiu, makan aja kalau mau. Nah, karena halal. Baik. Di sini ditanyakan pula bagaimana binatang yang hidup di dua alam, seperti buaya dan kepiting. Telah datang pelarangan memakan binatang dari dua alam ini, tapi tidak berada di atas dalil. Larangan memakan binatang yang dua alam banyak dikatakan oleh manusia, tapi tidak dibangun di atas dalil. Nah, tidak ada dalilnya larangan memakan binatang dua alam. Dan kita perlu tempatkan binatang itu sebetulnya tidak hidup dua alam, tapi binatang itu hidup sebetulnya di satu alam, cuma di sisi satu keadaan lebih dominan hidupnya di satu alam, dan keadaan yang lain biasa dia hidup di dalam. Ketika didapati hidupnya dominan di sisi satu alam, misalnya dia lebih dominan di air, dikit yang tidak dominannya, dia berhubung dengan hukuman dominannya tadi. Paham ini ya? Baik. Sehingga misalnya di sini dicontohkan buaya. Buaya hidup di dua alam. Sisi dominan buaya hidup di mana? Hah? Di darat atau di air? Ini sesuai dengan ilmu yang asli. Jangan apa jauh-jauh seperti jamaah tabligh. Nah, berarti kita dari jamaah tabligh ya. Nah, dengan ilmiah, buaya itu hidup di dua alam sesuai dengan ilmu. Di air atau di darat? Di air. Iya. Di air. Akan. Berarti, nah kalau memakan buaya itu langsung. Sebagaimana ikan paus tadi, sebagaimana ikan hiu. Nah, jadi hidup di dua alam itu tidak ada yang dihukum hidup di daratan. Kepiting. Kita lihat jenis kepitingnya, ada kepiting yang hidup di darat, lebih banyak di daratnya. Maka ini
namanya binatang darat. Kita lihat kepiting yang lebih banyak hidup di air, maka ini katanya kepiting air. Sehingga dihukum nanti dengan hukumnya.